Pemirsa, KPK terancam bubar. Setidaknya itulah yang tergambar dalam revisi Undang-Undang KPK yang kini akan dilakukan DPR dan dimotori partai politik yang tergabung dalam koalisi Indonesia Hebat. Ya, upaya pelemahan KPK melalui revisi Undang-Undang KPK bukan baru kali ini saja muncul karena dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun sudah ada 2 kali upaya merevisi Undang-Undang KPK. Membangun Indonesia yang berwibawa dengan pemerintahan yang bersih, jauh dari korupsi, kolusi, dan nepotisme tak semudah membalik telapak tangan. Buktinya, berbagai manuver dari pihak tertentu untuk melemahkan dan mengebiri tugas dan wewenang KPK sebagai lembaga superbody pemberantasan korupsi tak pernah juga surut. Dari mengutak-atik regulasi, memakai sidang pra-peradilan yang terkenal dengan istilah Sarpin Effect, sampai pada kriminalisasi terhadap para pimpinan KPK yang berujung pada dinonaktifkannya 2 orang petinggi lembaga anti rasuah itu. Namun sejauh ini, usaha pelemahan KPK selalu mendapat penolakan keras dari masyarakat dan aktivis penggiat anti korupsi. Manuver terbaru, pelemahan KPK dengan munculnya usulan dari anggota Dewan melalui hak inisiatif yang dimotori PDIP dari kelompok Indonesia Hebat untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Ironisnya, usulan 5 fraksi KIH ini bertolak belakang dengan sikap Presiden Joko Widodo yang sudah mengatakan menolak membahas revisi Undang-Undang KPK. Sayang, sikap Joko Widodo tak membuat anggota DPR bergeming untuk tetap mengajukan revisi Undang-Undang KPK. Usulan revisi Undang-Undang KPK ternyata justru memunculkan pro dan kontra di kalangan para wakil rakyat. Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Gerindra menolak usul tersebut. Anggota Badan Legislasi DPR fraksi Gerindra, Weni Warau, mengatakan revisi Undang-Undang KPK diperlukan jika revisi tersebut bertujuan meningkatkan kinerja KPK. Yang paling prinsip di sini sebenarnya kan masalah penyadapan. Kalau hanya masalah kewenangan, saya kira semua sudah baik sekarang. Cuma kan ada mungkin ya, anda tahu instansi tertentu meminta supaya KPK melepaskan hal seperti itu. Itu tidak boleh. Yang paling krusial di sini yang tadi itu, bahwa KPK harus transparan dalam proses penyadapan. KPK harus pandai dalam teknik dan taktik penyidikan. Supaya pimpinan 5 ini jangan dikelabui oleh anak buah yang di bawah itu pandai-pandai itu. Mereka itu anak buah saya, pernah anak buah saya. Penolakan juga datang dari Indonesia Corruption Watch yang menilai tujuan revisi Undang-Undang KPK jelas sebagai langkah memberangus badan anti rasuah itu. Sebab di antara pasal yang ingin direvisi jelas mengebiri peran KPK, seperti penghilangan kewenangan KPK mengangkat penyidik di luar polisi dan jaksa. Usia KPK dibatasi hanya 12 tahun dan penyadapan harus seizin pengadilan. Jadi kalau melihat substansi revisi Undang-Undang KPK yang beredar di masyarakat, ini betul-betul ingin bertujuan untuk membumi hanguskan KPK gitu, bukan cuma untuk membuat KPK jadi lemah, tapi justru dia bertujuan untuk membuat KPK memang bubar gitu pada akhirnya. Sementara KPK sendiri juga keberatan dengan ide revisi Undang-Undang KPK. PLT Ketua KPK Taufikur Rahman Ruki menyatakan usulan revisi Undang-Undang KPK sebagai bentuk pelemahan dan mematikan lembaga KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi menolak usulan-usulan untuk dilakukannya revisi Undang-Undang KPK. Gerakan masyarakat untuk menyelamatkan, mendukung KPK dan menolak revisi undang-undang yang dilancarkan sebagian anggota DPR mulai bergulir. Di media sosial, para netizen mulai mencuitkan celotehan mereka dengan kembali menggaungkan #SaveKPK. Bukan tidak mungkin gerakan masyarakat ini akan menjadi bola salju terus bergerak dan semakin besar untuk menolak revisi Undang-Undang KPK. Tim Liputan Berita 1.